Malam itu, pintu kamar utama terbuka pelan. Dia berdiri di sana dengan gaun tipis yang menempel di tubuhnya. Dadanya yang besar terlihat jelas memikat pandanganku. Tanpa kata, aku mendekat, perlahan kuisap dadanya yang hangat. Dan dengan hati-hati, aku memasuki dunia rahasianya yang penuh hasrat dan keinginan tak terucapkan. Sebelum mulai, jangan lupa like, subscribe, dan tuliskan sholawat di kolom komentar agar kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Namaku Coco. Aku berasal dari sebuah desa kecil di Jawa Timur. Usia 28 tahun, belum menikah, dan aku anak bungsu dari 4 bersaudara. Sejak kecil aku terbiasa bekerja keras. Ayahku seorang buruh tani dan ibuku hanya ibu rumah tangga. Hidup kami sederhana, dan aku tahu sejak awal bahwa jika aku ingin mengubah nasib, aku harus berani melangkah lebih jauh dari sekadar bekerja di pasar atau menjadi buruh pabrik di kota sebelah. 3 tahun lalu, setelah gagal melamar kerja di beberapa pabrik di Surabaya, aku memutuskan jadi TKI. Keputusan itu tidak mudah. Banyak cerita seram soal kerja di luar negeri, tapi aku nekat. Aku pikir, kalau aku bertahan di sini, hidupku akan stagnan selamanya. Setelah proses pelatihan, dokumen, dan segala macam prosedur yang bikin kepala pening, akhirnya aku ditempatkan di Singapura, bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Majikanku pasangan suami istri kaya, tinggal di rumah besar di kawasan elit Bukit Timah. Rumah itu bagai dunia lain bagiku. Lantainya mengilap, jendelanya besar, dan ada taman pribadi dengan air mancur yang bersinar saat malam, karena lampu-lampu kecil dipasang di sekelilingnya. Aku seperti masuk ke film yang biasa kutonton diam-diam dari warung tetangga. Mereka hanya punya 1 anak, tapi sudah kuliah di luar negeri. Jadi rumah itu hanya dihuni oleh Tuan Raymond, pria paruh baya yang selalu sibuk kerja, dan Nyonya Clara, istrinya yang lebih muda hampir 10 tahun. Hari-hariku dipenuhi dengan aktivitas rumah, mencuci, menyapu, memasak, dan kadang menemani Nyonya belanja. Tapi meski aku merasa bersyukur, ada sesuatu dalam rumah itu yang membuatku selalu merasa waspada, atau mungkin bingung. Dari awal, aku tahu Nyonya Clara bukan wanita biasa. Cantik, kulitnya putih pucat bersih seperti boneka porselen. Rambutnya panjang bergelombang, dan bibirnya selalu merah meski dia bilang dia tak pakai lipstik. Gerakannya halus tapi ada aura dingin dan misterius dalam sikapnya. Tapi yang paling membuatku tidak tenang adalah caranya menatapku. Matanya sering tertuju padaku, lebih lama dari seharusnya. Saat aku menyajikan teh, saat aku menyisir rambutnya, bahkan saat aku sedang mengepel lantai, tatapannya seolah membaca isi tubuhku, bukan pikiranku. Awalnya kupikir hanya perasaanku saja, tapi semakin lama aku tinggal di rumah itu, semakin terasa bahwa hubungan kami tidak seperti majikan dan pembantu biasa. Nyonya Clara sering memanggilku hanya untuk duduk menemaninya nonton TV. Kadang dia meminta pendapatku tentang hal-hal yang menurutku terlalu pribadi. Pernah suatu malam dia menceritakan bahwa Tuan Raymond sudah lama tak menyentuhnya lagi. Saat dia mengatakan itu, dia menatapku lama, sangat lama. Aku hanya bisa tertawa kecil waktu itu, pura-pura tidak mengerti, tapi hatiku tak bisa tenang. Aku merasa seperti dijebak dalam suasana yang terlalu halus untuk kutolak, tapi terlalu aneh untuk kuanggap biasa. Dan semuanya memuncak pada satu malam. Saat Tuan Raymond pergi dinas ke Jepang, dan aku tinggal berdua dengan Nyonya Clara di rumah itu. Malam itu suasana rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara langkah sepatu kulit Tuan Raymond yang biasa pulang larut malam, tidak. Ada deru mobil sportnya yang biasanya terdengar dari garasi. Hanya suara jam dinding dan gemericik air dari taman belakang. Aku baru saja selesai mencuci piring makan malam saat suara pelan dari atas memanggilku. Coco. Suara itu lembut, nyaris seperti bisikan, tapi menggema dalam diamnya rumah, yang kosong. Aku mengangkat kepala. Di ujung tangga, berdiri Nyonya Clara, dengan gaun tidur tipis berwarna merah anggur. Lampu gantung di atas kepalanya membuat kulitnya tampak seperti marmer yang berkilau. Rambutnya dibiarkan tergerai ke samping, dan entah kenapa, saat dia menatapku malam itu, ada sesuatu yang berbeda. Lebih lembut, lebih kosong, tapi juga menggoda.
Malam ini, temani aku, ya? Katanya. Aku berdiri terpaku. Tanganku masih basah karena sabun. Temani Nyonya? Tanyaku pelan, setengah gugup. Dia menuruni tangga pelan-pelan, langkahnya nyaris tak terdengar. Begitu dekat sampai aku bisa mencium aroma parfumnya. Bunga lili bercampur vanila. Matanya menatap lurus ke mataku. Aku tak suka tidur sendiri. Hanya malam ini, aku takut sendirian. Kalimat itu begitu sederhana, tapi terasa janggal. Seorang wanita seperti dia, takut tidur sendiri, di rumah semewah ini. Tapi aku tahu, bukan tempatku mempertanyakan. Aku menunduk, mengangguk pelan. Baik, Nyonya. Dia menggenggam tanganku sebentar, lama, lembut, dan agak dingin. Naiklah, aku akan siapkan pakaian untukmu, katanya sebelum berjalan ke lantai atas. Aku naik perlahan, jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Ada sesuatu dalam nada suaranya. Bukan perintah. Lebih seperti ajakan atau undangan. Sesampainya, di kamar utama, aku kembali kagum seperti pertama kali melihat ruangan itu. Ranjang king size dengan pilar dan kelambu putih melayang lembut, perabotan kayu jati mengkilap, dan aroma lilin aromaterapi yang mengambang di udara. Tapi suasana malam, ini berbeda, lebih hangat, lebih intim. Di atas tempat tidur, terlipat rapi sepotong baju tidur satin berwarna keperakan. Tipis, lembut, hampir transparan. Aku menggigit bibir. Ini jelas bukan jenis pakaian yang biasa kupakai. Tapi aku mengambilnya, lalu masuk ke kamar, mandi untuk berganti. Saat aku keluar, Nyonya Clara sudah duduk di ranjang, menyender dengan buku terbuka di pangkuan. Gaun tidurnya melorot sedikit dari bahu, memperlihatkan kulitnya yang halus dan garis tulang selangka yang memikat. Sekilas matanya menatapku dari atas ke bawah. Tidak seperti majikan memandang pembantunya. Lebih seperti wanita memandang wanita lain yang sedang telanjang dalam pikirannya. Aku menunduk, jantungku makin cepat. Aku naik ke ranjang, duduk di sisi yang jauh. Tapi ranjang itu terlalu empuk, membuat tubuhku perlahan meluncur lebih dekat ke arahnya. Kami diam cukup lama, hanya suara detik jam dan nafasku yang masih belum stabil. Dan saat dia meletakkan bukunya, menoleh ke arahku dengan mata yang penuh sesuatu yang tak terucap, aku sadar, malam ini tak akan berakhir seperti malam-malam biasanya. Aku sudah bersih-bersih, ucap Nyonya Clara sambil menatapku dari atas ranjang. Kau juga sudah pakai baju tidurku. Bagus, kau terlihat manis malam ini, Koko. Aku hanya tersenyum canggung mendengar pujiannya. Baju tidur satin yang kuberikan tadi ternyata lebih pendek dari dugaanku. Kainnya tipis dan sangat lembut, nyaris tidak terasa di kulitku. Aku tidak memakai bra di baliknya, karena memang tidak sempat membawa apa-apa dari kamar belakang. Celana dalamku pun sudah kulepas sebelum masuk kamar mandi, karena sempat basah oleh air cucian sebelumnya. Kupikir akan cepat tidur, tapi suasana ini membuatku ragu. Tanganku menyentuh sprei ranjang yang dingin dan wangi. Aku naik perlahan ke sisi tempat tidur, menjaga jarak, berusaha menjaga sopan santunku sebagai pembantu. Tapi ranjang besar itu begitu empuk. Sekali tubuhku menyentuhnya, aku tenggelam sedikit ke dalam, dan tanpa sadar tubuhku meluncur mendekat ke sisi Nyonya Clara. Dia tak berkata apa-apa, hanya menutup bukunya perlahan, meletakkannya di meja samping ranjang, lalu membaringkan tubuhnya sambil tetap menatapku. Matanya hangat dan tajam dalam waktu yang sama. Aku berbaring kaku, membelakangi dia, menatap ke arah tirai putih yang melambai pelan tertiup angin Aceh. Tapi aku bisa merasakan kulitnya, suhunya, getaran halus dari tubuhnya yang hanya berjarak beberapa sentimeter dari punggungku. Nafasnya juga terdengar. Lambat, tenang, tapi dalam. Coco, katanya lirih. Aku diam, tidak menjawab. Kau pernah merasa sendiri, walau sebenarnya ada orang di dekatmu? Kalimat itu masuk pelan ke dalam telingaku,
lalu langsung menusuk dada. Aku tak langsung membalas. Mataku menatap gelap langit-langit kamar. Pikiranku berlari ke tempat yang jauh, ke desaku, ke malam-malam panjang sendirian di kamar kecil asrama pelatihan, ke banyak percakapan yang tidak pernah tuntas dengan orang-orang terdekat. Pernah, Nyonya, jawabku pelan. Bahkan sering. Dia mendekat sedikit. Begitu dekat, hingga aku bisa merasakan ujung rambutnya menyentuh pundakku. Nafasnya menyentuh kulitku. Tubuhnya yang hanya berbalut kain halus terasa hangat di belakangku. Aku meremang, tubuhku kaku, tapi tidak bergerak menjauh. Aku juga, katanya, hampir seperti bisikan. Tiba-tiba tangannya bergerak perlahan, menyentuh punggung tanganku. Gerakan yang lembut, tidak memaksa, tapi ada sesuatu di balik sentuhan itu. Keinginan untuk terhubung, atau mungkin lebih dari itu. Aku tidak menarik tanganku, tapi juga tidak menggeser, hanya membiarkannya. Tangannya mengelus jemariku perlahan, lalu berhenti. Tapi perasaan aneh menjalar naik ke leherku, lalu turun ke dada. Aku menggigit bibir. Aku tahu ini salah. Tapi entah kenapa, aku tidak bisa berkata tidak. Dan saat itu, suasana kamar bukan lagi sekadar kamar. Itu jadi ruang antara dua dunia. Antara perintah dan bisikan. Antara majikan dan sesuatu yang jauh lebih rumit. Kamar itu semakin sunyi. Hanya suara detik jam dinding yang mengisi ruang, bergema lembut di antara kami. Aku masih berbaring dengan punggung menghadap ke arahnya, tapi jantungku berdetak keras, terasa seolah-olah bisa kudengar dan kubiarkan semua orang di rumah ini mendengarnya. Nyonya, aku akhirnya berbicara pelan, suaraku hampir seperti bisikan sendiri. Kenapa kau ingin aku di sini malam ini? Dia menghela napas panjang, suaranya lembut, tapi ada getar sedih yang sulit kusembunyikan. Karena aku merasa kosong, Koko. Suamiku jauh dan aku merasa terlupakan. Tak pernah ada yang benar-benar menyentuh hatiku atau tubuhku. Kata-katanya menembus hatiku seperti jarum kecil yang menusuk perlahan. Aku tahu perasaanku sendiri, tapi mendengar pengakuannya membuat segalanya jadi berbeda. Aku bukan hanya pembantu di rumah ini, tapi tiba-tiba terasa seperti satu-satunya yang bisa mengisi kekosongan itu. Apakah kau takut? Tanyaku, suaraku mulai gemetar, mencoba menyembunyikan kegelisahan. Dia menoleh perlahan, matanya menatapku dalam-dalam, penuh harap dan kerinduan yang tak terucap. Aku takut kesepian, Koko. Aku takut tak ada yang peduli lagi padaku. Aku menggigit bibir bawahku, berusaha menenangkan diri. Tangannya bergerak lagi, kali ini lebih mantap, menyentuh lengan bawahku dengan lembut, seperti mencari jaminan. Aku membeku sejenak, tak tahu harus bereaksi bagaimana. Kalau aku membiarkanmu merasakan sesuatu malam ini, apakah kau akan menyesal esok hari? Tanyanya pelan. Pertanyaan itu menusuk pikiranku. Tapi entah mengapa, aku merasa ada kehangatan yang aneh mengalir dalam dadaku. Aku tidak tahu, Nyonya, tapi aku tidak ingin melihatmu terluka. Dia tertawa kecil, suara yang jarang kudengar darinya. Aku sudah terluka, Koko. Lama sekali. Tangan kami sekarang hampir bersentuhan penuh. Aku bisa merasakan denyut nadinya yang cepat dan hangat tubuhnya yang mulai memeluk jarak antara kami. Nafasku mulai memburu. Tubuhku kaku tapi juga ingin dekat. Dia menggenggam tanganku perlahan, menatap wajahku dengan tatapan yang sulit kubaca. Apakah kau pernah merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, tapi begitu nyata? Aku mengangguk pelan, suara hatiku bergemuruh. Ya, Nyonya, kadang hati dan tubuh kita berbicara tanpa suara. Dia tersenyum, lalu menggeser sedikit. Tubuhnya mendekatiku. Aku ingin kau tahu, malam ini, kau bukan hanya pembantu. Kau teman. Seseorang yang aku percayai. Sentuhan tangannya berubah menjadi pelukan lembut, menarikku ke dalam kehangatannya. Aku ragu sesaat, tapi akhirnya membiarkan tubuhku lemas. Suara hatiku berdebar tak menentu, antara takut dan ingin. Dalam pelukan itu, aku merasakan sesuatu
yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Campuran antara kelembutan dan gairah yang membingungkan, antara kehangatan dan kerinduan. Malam itu, kamar utama itu bukan sekadar tempat tidur. Ia berubah menjadi tempat di mana dua jiwa yang terasing saling mencari dan menemukan kenyamanan, meski hanya untuk sementara waktu. Aku terperangah saat tangan Nyonya Clara mulai menyusuri punggungku dengan sentuhan yang lebih percaya diri. Sensasi itu membuat bulu kudukku meremang antara takut dan penasaran. Tubuhku kaku, tapi hatiku mendesak untuk mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi. Nyonya, apakah ini benar? Suaraku serak, gemetar di antara bisikan. Rasa bersalah dan keraguan beradu dalam benakku. Dia tersenyum tipis, matanya menatap dalam-dalam, penuh arti. Kadang yang benar dan salah bukan soal aturan, Koko, tapi soal rasa dan kebutuhan yang tak bisa dipungkiri. Aku menghela napas, menutup mataku sejenak. Kenyataan ini terlalu jauh dari dunia yang kukenal. Tapi aku tak bisa menolak kehangatan yang mengalir melalui sentuhannya. Jangan takut, katanya. Suaranya menenangkan. Ini bukan hanya soal tubuh. Ini tentang menemukan sesuatu yang hilang. Sesuatu yang kita cari. Tangan kami mulai bergerak saling menjelajah, lembut namun penuh keinginan yang terpendam. Nafasku memburu, jantung berdebar keras. Namun aku tetap menjaga batas antara keinginan dan kewajaran yang kukenal. Kau tidak sendiri, Koko, bisiknya di telingaku. Aku juga manusia. Dan aku juga merindukan sentuhan yang tulus. Aku merasa dirinya semakin dekat, napasnya hangat di leherku. Dalam keheningan malam, hanya suara detak jantung kami yang memenuhi kamar. Aku mulai merasakan perasaan baru yang bercampur aduk, antara takut, ingin, dan bersalah. Tiba-tiba aku merasakan dirinya menarikku pelan ke dalam pelukannya. Tubuhku mengikuti secara otomatis, menyerah pada rasa yang selama ini terpendam. Sentuhan itu bukan sekadar keinginan fisik, tapi juga pencarian kenyamanan dan pengertian. Kami berdua terlena dalam kehangatan itu, seolah dunia di luar kamar menghilang. Namun, di balik kedekatan itu, ada bayangan berat yang terus menghantui pikiranku. Siapa suami Nyonya Clara? Apa yang akan terjadi setelah malam ini? Aku menarik napas panjang, membuka mata, dan menatapnya. Aku takut, Nyonya. Takut dengan apa yang kita lakukan. Dia menggenggam tanganku erat. Aku juga takut, Koko. Tapi kadang kita harus berani merasakan sesuatu yang baru, walau risikonya besar. Malam itu menjadi saksi bisu pertemuan dua jiwa yang penuh konflik dan kerinduan. Aku tahu, setelah ini, tak ada yang akan sama lagi. Aku bukan hanya pembantu biasa, dan dia bukan hanya majikan dingin yang selama ini kukenal. Ketika pagi mulai merekah, kami berdua terdiam, memikirkan apa yang baru saja terjadi. Sebuah hubungan baru, rumit dan tak terduga, baru saja dimulai di kamar utama rumah mewah itu. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.